Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Firdaini Manado dengan stambuk E28122344. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Alokasi Waktu terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi dan Optimalisasi Nilai Kelapa dengan Manajemen Mekanisasi Pertanian. Baik, lanjut pada slide berikutnya. Pada bagian abstrak ini, secara umum, penelitian ini membahas dua fokus utama, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisasi pertanian mempengaruhi alokasi waktu kerja dan pendapatan padi di Desa Sungai Waras. Yang kedua itu, bagaimana pelatihan manajemen alat bisa meningkatkan nilai tambah produk kelapa di Desa Pinamoronga. Pada penelitian ini, kita menggunakan metode yang pertama itu menggunakan melalui survei, wawancara, observasi langsung, serta pelatihan pada petani. Latar belakang dari penelitian ini berkaitan dari kenyataan bahwa sebagian besar petani di daerah tersebut masih menggunakan cara tradisional yang kurang efisien. Padahal, sektor pertanian padi dan kelapa sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, mekanisasi dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pada bagian bahan, data yang digunakan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer sendiri, dia lebih membahas terhadap alokasi waktu kerja petani, jenis, dan penggunaan alat mekanisasi, serta pendapatan. Kemudian sedangkan pada data sekunder, dia lebih memperoleh informasi luas lahan dan proses pengolahan kelapa di lapangan. Kemudian pada bagian metode yang digunakan itu ada dua pendekatan. Untuk yang petani, khususnya padi, dilakukan pendekatan melalui survei dan wawancara langsung di Desa Sungai Waras. Kemudian untuk pada petani kelapa, dia dilakukan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen alat di Desa Pinamorangan. Hasil dari kegiatan tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat pengaruh terhadap efisiensi dan pendapatan dalam penggunaan mekanisasi pertanian ini. Lanjut, pada hasil petani padi dengan menggunakan traktor roda 2 dan 4, kebutuhan tenaga kerja berkurang antara 265 sampai 761 jam per musim tanam. Hal ini sangat membantu petani dalam menghemat waktu sekaligus menurunkan ketergantungan pada tenaga kerja manual. Kemudian efisiensi waktu dan produktivitas pada tanaman padi. Efisiensi ini berdampak langsung pada produktivitas. Petani bisa mengalokasikan waktu untuk aktivitas lain atau bahkan menambah musim tanam. Namun, perlu kita ketahui atau perlu kita catat bahwa pelatihan dan pemeliharaan alat tetap sangat dibutuhkan agar kinerja alat tetap optimal dan selalu stabil saat akan kita gunakan. Next, hasil dan pertanian pada petani kelapa. Untuk petani kelapa, pelatihan manajemen alat terbukti meningkatkan kemampuan operasional petani. Proses pengolahan kelapa menjadi lebih efisien, hasil produk lebih berkualitas, dan nilai jualnya pun semakin meningkat. Meskipun pendapatan petani kelapa memang meningkat setelah pelatihan, tapi masih ada saja tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan dalam disertifikasi produk dan kurangnya manajemen alat secara berkelanjutan. Karena itu,
Dukungan dari pemerintah dan lembaga pemerintah tetap sangat diperlukan agar pendapatan petani kelapa itu tetap optimal dan selalu meningkat dalam menghadapi setiap tantangan. Lanjut pada peran manajemen dan sumber daya manusia. Berbicara mekanisasi itu bukan hanya soal alatnya, tapi juga tentang siapa yang mengoperasikannya. Karena meskipun alat yang diberikan itu sangat bagus, sangat efisien, sangat membantu petani pada umumnya, tetapi ketika petani atau ketika yang mengoperasikannya itu tidak mengetahui cara penggunaan yang tepat, itu sangat berpengaruh dan dapat menurunkan hasil pertanian dan bukan dapat meningkatkan hasil pertanian. Kenapa? Manajemen dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk keberhasilan jangka panjang. Baik, itulah hasil kajian saya, dan pada kesempatan ini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu mekanisasi pada pertanian padi terbukti mampu menghemat waktu dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu, manajemen mekanisasi melalui pelatihan pada petani kelapa mampu menambah nilai produk dan kesejahteraan petani. Namun perlu kita ketahui, kita harus melakukan kesinambungan pelatihan, perawatan alat, dan dukungan kebijakan agar hasilnya bisa maksimal dan berkelanjutan dan dapat kita pakai terus-menerus. Demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.